Welcome to my room semuanya. Good morning Mamski, good morning. Ngana doe awet muda, iyo. Mawar berduri, terima kasih, thank you Mawar berduri. Aduh doe. Pagi Mamski, pagi juga, agak telat Mamski ya, jam 7 lewat 10 menit baru masuk. Kak Emma gak takut sama siapa? Allah sama Tuhan, ya takutlah. Sama siapa yang lu bilang gak takut, lu tanya. Takut kok sama manusia. Takut itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama nyiptain elu, yang ngasih nyawa elu di rahim ibu lu, ya. Waktu saat ibu lu mengandung elu, itu lu takut karena Allah sudah meniupkan nyawa buat elu yang ada di rahim ibu lu. Setelah itu, setelah Allah yang lu takuti, yang kedua adalah ibu lo. Karena apa? Elu dari ibu lo. Elu tuh dari ibu lo. Nempel lu di perut ibu lo. Bukan apa-apa lu tuh. Ada di dalam rahim ibu lo 9 bulan. Nyedot. Nendang di perut. Ngisep sari-sari ibu lo. Segala kalsiumnya, sampai giginya ada yang rontok, tulangnya keropos, cuma gara-gara anak yang di dalam perutnya itu minta makan, minta minum, minta gizi. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, apa tadi tuh pertanyaan lo? Tambah cantik poninya. Oh ya, kan tanya, kayak emang aku tanya balik lah. Kan gue nanya elu, gue ngasih pertanyaan ke elu kan tadi, ya kan? Siapa yang gue takutin kan? Ya gue, yang gue takutin tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue tanya balik, siapa dia harus gue takutin? Gitu. Siapa dia yang harus gue takutin? Yang lu bilang yang bernama si Fitruk. Selama dia masih makan nasi, selama dia darahnya masih merah, belum berdarah ungu, ya, selama dia masih bau kalau kentita dan kalau berika, nggak ada bedanya sama gue. Manusia bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan. Ya, jadi pertanyaan lu aneh. Ajaib pertanyaan lu. Ajaib. Kalau lu nanyanya, Mamski takut gak sama Allah? Ya itu baru akun TikTok, akun bodong, akun sesat. Yang lu tanya malah takut gak sama si Fitruk? Ngapain takut, Bo? Aneh kan pertanyaan lu pagi-pagi. Amin, berdoa biar dipenjerong, karena sekarang udah mengumpulkan anak buah, yaitu seperti Snow White and the Seven Dwarfs. Dikumpulin sini. Like mending Snow White ya, Bo. Bukan Snow White. Like the witch with the 7 dwarfs. Tahu kan lo? Nenek sihir dan 7 orang kerdil. Oh my god. Gue ngeliatnya sumpah gini. Gila ya. Nikita Mirzani, Niki, tolong Niki lihat, perhatikan ini ya. Berbondong-bondong nih ya Niki, mereka pergi ke rumah si Petruk. Petruk itu panggilan dia waktu dia masih ada di Campina dulu. Berbondong-bondong mereka itu. Terus nge-live Komal, puih Komal.
Koma-koma nyebut-nyebut nama gue. Yang waktu Niki ada perempuan di samping Mamski tuh yang di Bali tuh, Niki orang dari Bali yang dari Kuta itu. Terus sepupu Niki ada duduk satu di sana. Nah itu yang Niki bilang kenapa nih di kursi ada udah penuh kan kursinya. Yang itu dibawa-bawa lagi Niki. Dan Niki lihat ya, Niki bisa lihat Mamski nggak usah digubris lah istilahnya, anggap nggak ada. Gua Emma Waroka, Mamski anggap aja nggak ada. Ya Niki, tapi pesan gue Niki, kamu hati-hati dengan siapapun orang yang super duper menjilat kamu. Super duper menjilatnya, entah itu dalam bentuk bantuan apapun. Entah itu menjilat dengan cara mau ngedeketin anak-anakmu ya, mau ngangkat anak. Ingat kan peristiwa yang dulu itu? Oh ya ini ini aku angkat, aku ini ya udah jadi kayak anak aku, lihat. Orang yang sepertinya menolong dengan dengan amazing gitu ya. Kalau Mamsi mah nggak usah dilihat, karena gue juga nggak perlu dilihat. Apa yang udah gue lakukan gue nggak mau dilihat. Serius demi Allah ini ya. Apa yang udah Mamski lakukan buat siapapun yang pernah ada kasus dan Mamski angkat, lillahi ta'ala. Kan dari awal udah gue bilang, dari kasusnya Vanessa Angel. Tapi ini buat Nikita Mirzani nih, orang-orang ini yang nempelnya agak aneh ya, agak too much, hati-hati. Karena udah banyak terbukti dalam hidupnya Niki nih. Dan sangat wajar kalau Niki jadinya berhati-hati banget dengan orang-orang yang baru. Makanya gue nggak heran kalau Niki tuh agak tense gitu ya. Kalau misalnya ada orang baru datang gitu kayak di pengadilan. Nah Niki bisa lihat sendiri kan betapa kamu dilulukan, betapa kamu sangat dimanja-manja dengan berbagai actionnya mereka. Yang pakai baju lah ya, yang berlagak kayak datang ke acara-acara bertema Nikita, semua itu bikin konten berhari-hari, berlusin-lusin kontennya untuk bela kakak Niki, ujung-ujungnya semua merepet, semuanya merepet ke arah Nepos. Sangat memalukan dan miris mental manusia seperti itu. Sangat miris. Orang pertama yang udah gua blok adalah yang perempuan itu ya, yang pakai seragam. Itu dia gua blok. Yang ngatain gua mandulita pertama kali itu. Bareng sama orang yang sok mirip sama almarhum penyanyi. Oh my god, dua manusia itu udah gua blok. Baik di Wakwaw, baik di sosmed. Blok. Kenapa? Gue bisa mencium bau-bau pansos yang gak karu-karuan ya. Mami Nepos DM aku, gue tahu dia lagi ngumpulin kekuatan. Segitunya lu takut sama orang yang cuman berapa biji? Gua, Doktif, siapa lagi sih? Berapa biji orang? Diambil semua. Berapa biji? Yang ini, Dr. Oki, Lucinta Luna. Gue nggak tahu Lucinta Luna ada di posisi mana lu, Lucinta Luna. Gue rasa masih di Niki. Tapi gua udah mengendus orang-orang kayak begini udah lama. Udah gua blok itu, ngaku sok kayak penyanyi. Allah maaf. Oh Allah. Oh my god, sumpah gua apalagi yang tiba-tiba yang hidungnya begini tuh sekarang udah jadi begini hidungnya. Si Bunti, Bunda TV. Kenapa bunda? Sok Bunda Queen. La ilaha illallah Bunda Queen. Apa kabar lu ya? Bunda Queen, lo kemarin wakwaw gue ya di nomor gue ini panjang lebar kau cari pembenaran. Kalau panjang lebar kau cari pembenaran. Aku jawab cuma seiprit. Gue cuma bilang apa? Oh ternyata saya percaya banget sama kamu dulu. Ternyata ada udang di balik batu ya. Panjang kalau kasih panjang lebar. Ujung-ujungnya aku tanya,
Nama asli kau ini ya? Ku sebut nama aslinya dia. Udah ada tuh di tempatnya Niki ya. Nikita udah sebut nama aslinya ya. Gua nggak sebut nama orang karena ini acara live ya. Jangan sampai, kata Robi, jangan sampai dipelintir. Pokoknya namanya dia inisialnya E. Gue bilang udah mana tuh nama si Bunda Queen, rada-rada mirip nama gue lagi. Sorry, nggak ada di darah gue ini buat nipu-nipu orang. Nauzubillah min zalik, biar nggak selamat dunia akhirat. Nauzubillah min zalik di darah gue ini. Gue bilang, nama lu ini ya, si E. Ya, tuh. Terus dia jawab, Iya Mi, kenapa Mi? Maaf ya Mi, aku baru keluar dari rumah sakit Mi. Katanya dia lagi ada breakdown, psikologisnya kena breakdown. Apa sih breakdown? Breakdown itu hidung ya, mirip namanya kayak gue. Bukan itu say, namanya bukan Emma. Gua kan Emma, dia mirip. Gila banget, tau gak lu? Namanya mirip sama gue sampai gini, itu nama dia. Sok bunda queen. Mana ngaku-ngaku segala, ngaku saudara lagi. Berani banget ya datang ke forum resmi ngaku saudara dari NM. Lu gilingan padi apa ya? Pakai bikin penjelasan. Habis itu bilang gini, gue cuma kan panjang nih ya, panjang di luar. Assalamualaikum. Kenapa bunda gini mami nggak nanya aku mi gini mi. Pokoknya jelas panjang banget. Gue cuman ada udang di balik batu, nggak bisa dipercaya gitu doang. Gue kayak gitu. Terus gue tahu nih, gue denger namanya dia si E gitu kan. Si E ini gue bilang anjrit mirip nama gue lagi ya kan. Terus gue bilang nama kamu itu, gue gituin kan. Terus iya Mi, kenapa Mi? Aku baru maaf ya Mi, aku telat jawab apa sih dia bilang? Mumet tau gak lo, orang-orang nggak penting. Di kasus Niki pansos aja lu kerjaannya ngumpul sana sama yang tukang pansos. Memang yang tukang pansos ngumpul semua, merapat yang tukang pansos ya. Parah banget. Merapat kau ke sana tukang pansos. Oh, dihapus sama dia. Nah, terus tadinya ada nih say, udah gue screenshot, tapi udah lu pikir lu hapus sebelum gue screenshot, udah gue simpen. Udah gue filing semuanya ya, gue screenshot, nggak ada lu hapus terus nggak gue simpen banget. Apalagi udah tahu semenjak kasus kayak begini ya, parah banget orang-orangnya, gila, parah banget, parah Bo. Diem kau, jangan kasihan Niki, kasihan banget. Siapa itu? Jangan kau ini tadi spam ya, nggak boleh spam ya. Maaf ya, itu bukanlah pendukung Niki. Itu hanya segerombolan orang pansos mengaku-ngaku sebagai pendukung. Dengerin ya perbedaannya. Tunggu. Ingetin gue tadi mau ngomong itu. Satu-satu. Kalian makanya jangan rame, ntar gue matiin nih komennya. Jangan ada yang spam ya. Sekali lagi spam namanya itu orang berkali-kali gue out. Gila. Jadi si buntelan kentut buntelan queen ini ya, bukan bunda ya, buntelan queen. Muter balik cerita seperti dia playing victim, seperti dia yang diiniin sama NM loh, yang disakitin. Gue udah simpen semua.
Gue udah simpan semua. Dia ngomong gini nih. Tunggu. Nih. Nama kamu aku bilang gitu kan. Iya Mami, kenapa Mi? Maaf baru balas Mi, aku tadi dari rumah sakit. Bodo amat. Ya, udah aku simpan semuanya ya, udah aku simpan. Jangan sedih kau. Udah aku simpan semua chatmu. Kau hapuskan chatmu tadi kemarin tuh sama aku. Takut kau. Takut ya buntelan Queen. Hah? Takut kau. Terus dia bilang, nanti aja itu semua kalau udah diproses sama Niki, baru gue akan keluarin semuanya ya. Kasihan Niki, tenaganya tuh udah bener-bener nih manusia-manusia yang kerjaannya cuma pansos mulu, pansos mulu, pansos. Buntelan Queen. Pansos aja kau, kerjaan kau. Bikin VT udah kayak yang paling bener, ngilang tiba-tiba hidung berubah. Kau apakan tuh uang? Balikin tuh uangnya ya, balikan, kembalikan. Beli tas Hermes kau, pakai uang orang sakit, orang gila banget, bener-bener parah. Kok ada manusia kayak gitu? Aduh, sampai salah nih. Ntar lo. Buntelan Queen. Udah gitu, gerombolan ya, gerombolan yang nggak jelas itu, yang waktu pengadilannya Niki dateng pakai seragam lah, pakai baju kembaran lah, menari-nari, berjoget-joget. Ya Allah, say, sok-sok ribut, bikin gimmick-gimmick ribut, ngajak gua berantem. Ayo Mi, ayo Mams, kita pura-pura berantem yuk. Yuk Mam, pura-pura berantem yuk di sini. Gue bilang, what? Pura-pura berantem di pengadilan? Untuk apa? Gue bilang gitu. Ya nggak apa-apa, biar seru aja. Sorry, gue nggak pernah gimmick. Untuk apa gue gimmick? Ngapain gue gimmick? Iya kan, amit-amit, gue nggak mau gimmick-gimmick, ngapain? Gila-gila gimmick, ngajak-ngajak gue berantem. Itu geng-geng itu tuh pindah semua sekarang ke Sinepos. Ya Allah, Niki. Sumpah saya. Iya, yang sosok mirip-mirip mukanya dimirip-mirip sama penyanyi almarhum. Ya ampun Tuhan. Orang gila-gila gimmick ngata-ngatain gue mandulita. Itu dua udah gue blok ya di semua sosmed dan di telepon gue. Karena gue orangnya tuh, kalau lu baik sama gue orangnya baik juga. Gue nggak ada private. Gue tuh masih berpikir kalau gue tuh orang biasa gitu yang sama aja gitu loh. Apa namanya, profesi artis atau pemain sinetron kayak pemain film kayak orang entertain gitu. Gue pikir sama, itu kan profesi biasa gitu kan. Jadi didatengin sama orang, ya gue kayak orang biasa aja yang gimana sih kalau lu ketemu sama temen baru, iya apa kabar, aku ini gitu kan. Terus baik gitu kan, minta nomor teleponnya ya Mamski. Oh iya, gue kasih gitu. Gue kasih nomor telepon gue, bukan nomornya asisten gue. Bodoh gue, harusnya udah nggak ada lagi ngasih nomor pribadi gue. Ya, nggak ada gue kasih nomor pribadi. Semuanya cuma pemanfaatan doang. Pemanfaatan semuanya. Kesel banget gue. Bikin malu aja. Itu yang si ego itu yang aku ngaku mirip penyanyi sampai iniin gue, nge-spam gue di Wakwau. Ngajak ribut, dia tuh pengen ada mereka itu semua sukanya bergimmick.
dengan cara apapun yang menjijikan menurut gue, asal bisa ada kasus viral yang muter terus di sosmed. Aduh Tuhan, kayak nggak ada kerjaannya, ya Allah. Sumpah guys, buat gue itu sangat-sangat menjijikan sekali. Menjijikan sekali. Jangan membuat profesi seorang influencer itu menjadi rendah dan hancur ya, hanya karena segelintir orang yang terlalu haus pengen segera viral. Semuanya udah gue blok, semua. Mereka yang masuk ke dalam rumahnya si Nepos udah gue jadikan bye-bye, tamat, the end. No, you don't exist, lo nggak pernah ada dalam hidup gue, nggak ada lo. Semua, siapa yang ke rumah Nepos? Lo lihat siapa ke rumah Nepos? Bukan semua sampah guys, udah lenyap. Awe, lipstick apa ini? Nomor 500. Nomor 500 say. Gue mau cuci muka dulu. Gue sebel banget. Gue mau perawatan, gue mau cuci muka, gue mau keluarin ini. Udah kayak keras ya, apa namanya? Sel kulit mati gue ya. Nanganin kasus kayak begini guys, sumpah guys. Iya, gila, udah kayak orang. Kalian munafik semuanya ya. Bener-bener munafik banget. Ini yang gue pakai nih, nomor 500. Nomor 500. Bentar gue masukin. Bentar gue cuci muka dulu. Gue pakai sabun muka gue. Sabun muka gue ini loh guys. Gue mau pakai sabun muka gue dulu. Gue mau cuci muka. Habis cuci muka, gue mau apa namanya? Ngepiling muka gue. Mana sih pilingan gue? Di kamar mandi. Bentar. Nih guys, ini loh, kalian tahu ini kan? Nih, biar muka gua nggak kayak itu para dwarfsnya si Petruk. Itu si Petruk lagi ngumpulin orang-orang ya, buat ngejauh dari lingkarannya Nikita Mirzani. Oh my god, ya Robi, Niki, gue biarpun ya bukan teman deket lu sama sekali, bahkan kita udah nggak pernah komunikasi sama sekali ya. Di kasus pun gue cuman chat sama adminnya Niki yang ada di sosmed ya. Tapi gue insya Allah yang namanya gue berbuat untuk mengawal suatu kasus dan gue meneliti, melihat langsung, menyaksikan langsung kasus itu ya. Dan bagi gue, lu bener Niki, gue gak akan pernah berpaling dari apa yang udah pernah gue ucapkan. Manusia itu cuman satu, mulut yang dipegang, ucapan yang dipegang, itu manusia ya. Kalau mulut udah mencela-mencele, gak punya prinsip, bisa dibayar pakai uang, itu bukan manusia.